Ya halo, ketemu lagi dengan Cryptobus Republic. Biasa red vlog setiap minggu pasti. Biasanya ada red vlog karena setiap minggu pasti saya keluar rumah dengan mobil, jadi bisa ngevlog ya sambil di tol pelan-pelan gitu ya. Tapi ini pakai Grand Max agak-agak berisik, nggak apa-apa ya. Oke, saya mungkin akan membahas tentang kerugian di kripto. Kalau kalian beli kripto dan rugi atau rungkat hari ini, gue bilang itu tolol, goblok. Kenapa? Ya goblok aja. Nah, kalau kalian lihat video saya setahun lalu, 2 tahun lalu, itu nggak ada yang rugi, itu mustahil sekali. Kalau kalian rugi, dengan satu syarat, beli dan hold. Nah, mungkin nanti kalau udah di rumah, di komputer, saya akan review ulang. Saya ada dulu 35 koin yang saya review 2 tahun lalu. Nanti kita akan coba lihat satu persatu, mana yang naik, mana yang tidak, mana yang akhirnya hangus, mana yang tidak, satu persatu. Tapi secara keseluruhan, kalaupun ada yang hangus, kalau di total kerugian dan keuntungannya berapa, hitung-hitungan saya, apa yang saya alami, kalau kita beli dan hold dan tahan, tidak saya apa-apain, beli saja, hari ini saya jual, cuan semua, cuan ya berlipat-lipat lah, udah ngomong memang berlipat-lipat, faktanya begitu. Masih ada, sampai sekarang masih ada, dan belum ada yang saya sentuh, apalagi saya jual. Sampai kapan? Target saya seperti yang pernah saya ulas dulu adalah akhir 2024, sebulan lagi ini mungkin saya akan jual berapapun dapatnya. Apakah lebih tinggi, apa lebih rendah dari yang kemarin, kita belum tahu. Jadi kalau kalian masih rugi kononnya karena kemarin beberapa minggu lalu beli, sekarang kan turun. Bitcoin dari 99,6 apa berapa gitu, sedikit lagi 100.000, ya turun lagi, jatuh lagi. Ya itu angka psikologis, wajar saja. Kemudian kemarin sempat turun ke 93 dan sekarang naik ke 95 lagi. Kenapa ngomong Bitcoin? Saya nggak beli Bitcoin, betul. Tapi Bitcoin itu adalah mbahnya kripto. Dimana kalau dia naik, yang lain juga naik. Bitcoin turun, ikut turun juga. Semua, silakan perhatikan saja. Kalau Bitcoin hijau, ya dia hijau. Pokoknya kalau udah areanya hijau, ya hijau. Kalau dia turun, ya turun. Itu diikuti oleh koin-koin besar. Walaupun koin micin, koin meme, koin yang harganya murah ini, tetap aja yang marketnya cukup besar, marketnya pasti akan naik dan turun mengikuti Bitcoin. Nah itu faktanya seperti itu. Kecuali koin-koin yang baru-baru lahir, kadang-kadang tidak, karena kemungkinan mereka yang udah cuan di koin-koin besar ini dimasukkan ke koin kecil lah, seperti itu. Exposure-nya dipindah. Kalau koin udah besar, dia punya duit, ngapain juga gua beli yang ini, mending beli yang kecil. Mungkin otak banyak orang seperti itu ya, termasuk gua juga. Kalau Shiba, PP gua anggap udah tinggi, ya ngapain juga gua beli koin itu sekarang ini. Makanya saya nggak pernah rekomendasi untuk beli sesuatu di hari ini. Sekarang ini waktunya jual, guys. Sudah waktunya kalian jual. Kalau walaupun potensi setahun lagi itu masih ada, terutama nanti di kuartal pertama tahun 2025. Di tahun 2025 di Q1, misalkan di Februari, Maret, April itu kan Q1. Biasanya ada lonjakan ulang di situ, lonjakan cukup lumayan per kuartal. Jadi kalau tidak terjadi akhir tahun ini, di Q4 tahun 2024, ada di Q1 2025. Kemungkinan, apakah saya menunggu? Target sih saya akhir 2024, tapi nanti lihat pasar seperti apa. Apakah dia Bitcoin ini bisa sampai ke 100.000? Kalau 100.000 di atasnya bulan tahun ini, ya mungkin tetap saya akan trim lah ya. Jadi buat kalian yang memang video saya nggak ada nonton lah, yang penontonnya 5-10 orang, tapi saya rasa ada
dari 10 orang ini kalian mungkin 2-3 orang ikut, ya ini waktunya trimming guys. Kalau membeli ya boleh-boleh saja, tapi cukup hati-hatilah, perhatikan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kalian belinya 2 tahun lalu, mau PP, mau vlogi, mau ya, saya rasa udah cukup lah, nggak usah terlalu nyari berlebihan lagi kalau kalian udah merasa cuan gitu ya. Nah, nggak ada lah kalau kalian punya duit 1 juta kemudian menjadi mimpi ratusan juta, itu mungkin tidak terjadi. Tapi kalau 1 juta jadi 10 juta, ya itu mungkin sudah terjadi di beberapa koin. Beberapa koin yang saya ulas itu sudah terjadi, walaupun sempat turun lagi, tapi tetaplah kalian akan mendapatkan 8 kali modal gitu ya. Jadi kalau 1 juta mungkin kalian dapat 7-8 juta dapat kalau dijual sekarang ini. Bisa saja dijual nunggu gitu ya, nunggu kuartal 4 tahun ini atau kuartal 1 tahun depan, bisa saja. Tapi posisi-posisi sekarang ini itu posisi riskan guys, posisi riskan yang mana market itu tidak bisa ditebak lagi. Kalau dulu kan memang masih jauh, bertahun-tahun lalu, jadi nggak ada ceritanya kalian beli hari ini kemudian kaya raya, ya nggak ada lah. Di kripto tuh nggak ada, itu sebetulnya kecap lah. Jadi kalau ada orang ngomong beli ini beli itu dari kripto, ya dia belinya kapan? Belinya mungkin setahun lalu, 2 tahun lalu gitu. Nah mungkin ada lah gitu ya. Contoh kalau hari ini memang ada satu yang bisa seperti itu adalah koin-koin yang baru lahir, koin-koin yang beresiko sangat tinggi. Jadi seperti sekarang ini koin yang sedang populer adalah koin-koin pump fund di jaringan Solana. Kalau kalian beli yang baru lahir ini, kadang-kadang beli 1 juta, kadang-kadang udah naik jadi 20 juta, 30 juta hanya dalam waktu beberapa hari gitu ya. Apa itu betul? Betul lah, betul, memang betul itu. Tapi karena market cap-nya kecil, tetap kalian harus bisa belajar mencari tahu naiknya ini karena apa gitu ya. Apa karena volume memang tinggi, kemudian karena memang orang banyak beli, atau karena sedang dipumping. Kalau sedang pumping, liquidity-nya rendah, nanti kalau naik setinggi itu kalian percuma, nggak bisa jual. Jadi kalian harus belajar sampai ke dalam-dalam situ. Jangan hanya melihat oh ini koin baru lahir dibeli, kemudian dia naik misalnya jadi 100 juta misalnya nih, pas dijual nanti itu banyak dapat di angka 100 juta yang ngedam lagi kan. Makanya dilihat satu liquidity-nya di poolnya, misalnya pasangannya koin token A dengan koin B, misalkan dengan Solana, karena di yang pampan ini kan di Solana itu ya, ini kan Solana, itu berapa liquidity poolnya ya. Kemudian volumenya sedang berapa. Kalau volumenya rendah ya nggak kejual. Nah ini koin-koin seperti ini makanya berisiko. Bukan nggak bisa banyak juga kok yang berhasil. Kalau ngerti itu berhasil, istilahnya beli di bawah naik tinggi, ada timingnya untuk menjual. Ngelihat dulu, ngelihat fundamental di baliknya dia lah gitu, di marketnya itu kan on chain, semuanya kelihatan gitu ya. Jadi kelihatan, kalian bisa baca di situ, perhatikan berapa volumenya perdagangannya malah hari menit itu. Jadi kalau ngejual harus bagaimana. Jadi nggak bisa misalkan 1 juta jadi 100 juta misalkan nih, kemudian kalian jual blok, ya susah lakunya, nanti ngedam. Jadi lihat volume, lihat timing. Nggak bisa kita siang hari begini di Indonesia, siang hari kita pengen jual, nggak bisa. Biasanya terjadi malam hari karena di Eropa, di Amerika, atau di luar negeri sana yang mereka sedang siang hari, karena aktivitas kan seperti itu. Mereka banyak yang siang harinya sana rame, tapi di sini sepi. Ada juga kalau di sini malam, di sana rame, artinya ya harus dibalik lah.
Kalau di sana sedang malam biasanya kurang rame, jadi kita harus pilih-pilih timing pada saat ngejual. Kemudian ngejualnya juga harus pelan-pelan, misalkan koin itu udah 1 juta ya dikurangin lah, dibelinya per 10 juta nanti terus gitu ya, berkali-kali lah. Jadi biar nggak ngedam dan juga tidak langsung di reject oleh sistem, karena ada pump and dump di sana, karena kan kuat-kuatan duitnya aja guys. Jadi misalnya ada yang beli, kita akan melihat kebanyakan diperhatikan kayak gini. Di on-chain kelihatan ketika ada orang membeli besar, misalnya 50 juta orang beli, nanti beberapa menit kemudian akan ada orang jual di bawah itu, misalnya 40 juta gitu. Kenapa? Itu kan emang dia sedang exit. Jadi kalau kalian bisa ngebaca itu adalah cara kalau kalian biasa mainan koin micin, koin-koin yang baru lahir lah gitu. Nah, tapi kalau koin-koin yang saya ulas 2 tahun lalu, udah nggak perlu timing lah. Ya sekarang tinggal jual, mau di Dodak atau kripto, di Binance, di Maxi, di mana-mana pun terserah. Karena kripto kan sifatnya bebas-bebas aja, lu mau jual mana. Nah, jadi kalau kripto kan bebas juga dikirim kemanapun. Nanti kalau udah mau ditarik ke rupiah, baru kita pindahkan ke exchange Indonesia lah, mau nggak mau kan yang menyediakan convert dari kripto ke rupiah kan exchange Indonesia. Sama juga kalau kita punya dolar, punya ringgit, punya yuan dari luar habis merantau, kita pulang yang kan nggak bisa dipakai gitu ya. Duit itu bisa dibawa kemana-mana, dipindahkan kemana-mana, dijual di Cina bisa, dijual kan di exchange sana bisa gitu. Memang fisik. Nah ini digital bisa, dari rumah kita bisa jual di Amerika bisa, tapi masih sesama kripto. Ketika ingin narik jadi rupiah ya kita harus ke money changer di bandara, di mana gitu. Sama juga kita udah melanglang buana ke seluruh dunia bahwa kripto ini mondar mandir sana kemari. Ketika kita pengen jadiin rupiah ya bawa ke exchange Indonesia, jual di sini gitu. Misalnya udah bentuk USDT, udah bentuk dolar, bentuk Bitcoin, bentuk Ethereum, udah tinggal tukar aja, itu tarik duitnya ke rupiah. Ya itu begitu. Emang kelebihannya itu kan itu bisa digeser kemanapun yang kamu mau lah, yang kamu suka. Ketika Bitcoin di Indonesia mahal, kamu bisa beli di Cina. Di Cina lebih mahal, kamu coba lihat di Jepang, di Amerika gitu. Jadi kan tiap negara harga Bitcoin berbeda-beda. Jadi kamu bisa cari koin yang murah lah. Misalnya seperti itu. Kayak emas misalnya. Emas di Indonesia 1 troy ounce tuh mahal sekali guys. Kalau nggak salah 2.900 per troy ounce emas antam. Kalau emas digital ya di Indonesia. Tapi kalau kita beli di luar negeri itu cuma 2.600, jadi bedanya 2.000 deh emas. Nah, kalian yang ngerti emas digital ini hanya cukup ke luar negeri. Digital nih, ngomong digital, nggak perlu kalian terbang ke sana, nggak perlu. Digital beli, kemudian jual di Indonesia, udah harus dapat cuan. Sama ketika Bitcoin kita beli di Binance, di Maxi, di Gate.io, misalnya Bitcoin 1 miliar, biasanya beda 1 juta 2 juta gitu ya. Nah ya kan kalau yang duitnya banyak lumayan kan. Kalau duitnya dikit ya agak kerasa lah. Sama semua juga, kalau duitnya dikit gak kerasa. Tetap kalau mau kerasa ya harus hold lama. Itu seperti itu. Jadi kalau koin-koin yang saya ulas zaman dulu yang masih ada, karena ada beberapa yang mati juga, betul juga sih yang mati. Tapi kalau kalian kayak saya yang bisa beli semuanya, walaupun nilainya kecil-kecil, sayangnya sih kecil-kecil. Sayangnya kecil-kecil. Hanya 1-2 yang saya kasih lebih dikit. Sayangnya itu. Kalau saya buat rata ya mungkin udah cuan banyak, karena kita nggak tahu
kenaikannya berapa banyak. Contoh misalnya PP Floki Shiba itu kan yang dulu terkenal gitu. Ya normalnya kita cari aman, kita beli banyakin yang itu. Sementara yang lain-lain ada yang 100.000, 200.000, karena nggak konsisten lah, itu intinya nggak konsisten. Tiba-tiba yang bom $100 berarti waktu itu kan sejuta berapa, juta 400 ya waktu 2 tahun lalu gitu ya. $100 itu sekarang nilainya udah hampir 40 jutaan gitu, 40 jutaan lah, kalau dijual sekarang gitu. Artinya ya sayangnya kan nggak banyak. Coba kalau misalkan 10 juta udah jadi 400 itu sekarang ini gitu. Ya itu salah satu saja gitu ya. Dari yang lain-lain ada yang belum naik, baru naik 30% atau 50%, 100%, ya itu standarnya koin lah. Koin yang kenaikannya udah cukup tinggi, 2 kali modal, 3 kali modal, yaitu kayak PP kan sama kan naiknya, tapi Shiba belum. Kemudian ada beberapa yang belum, jadi ya nggak semuanya gitu. Nah jadi kalau kita fokus di salah satu, kadang-kadang ya kalau saya milih Shiba misalnya, mungkin hilang kesempatan dari PP, dari Floki, dari Bong dan kawan-kawannya. Itu aja sih. Tapi intinya adalah kalau kalian beli dan hold dari 2 tahun lalu sampai sekarang dan dibiarkan, itu nilainya udah nggak ada ceritanya rugi. Udah itu aja sih. Makanya kalau ada orang yang ngomong gua rugi dari kripto, gua rungkat dari kripto, itu tolol, bodoh sekali, goblok banget gitu. Jadi tuh goblok aja lah gitu. Lo ngapain juga gitu. Berarti kalian nggak nonton video-video yang panjang, itu goblok aja. Ini emang nggak ada ceritanya. Nah, misalnya rugi itu ketika kita beli di harga 1.000, kemudian turun ke 700 perak, terus kita jual, itu rugi namanya. Itu namanya rugi, karena udah dijual, kamu nggak punya apa-apa, duitnya udah ceritai gitu. Itu rugi. Tapi kalau di hold, yang rugi yang mananya? Saya mungkin ada video saya yang awal banget 3 tahun lalu, saya beli Lunsi itu saya beli saya lupa berapa, tapi kira-kira waktu itu 10 juta kali ya, karena awal-awal gitu, wow lagi FOMO, baru tahu gitu kan, tiba-tiba saya beli. Ya saya videoin aja, kenapa? Karena ya buat dokumentasi aja, bener nggak sih gitu kripto ini bawa naik gitu. Kemudian turun guys, jedek sampai terakhir 1,5 juta dari 10 juta guys. Rugi? Nggak rugi. Nggak saya jual. Sekarang dari uang 10 juta tadi udah naik kembali menjadi sekitar 9 juta kurang dikit lah sekarang ini. Kalau saya jual rugi. Kalau saya jual, tapi saya nggak jual kan, masih ada sampai sekarang, koinnya masih ada, masih utuh, koinnya masih ada di situ di wallet. Tinggal nanti kalau gue butuh duit banget ya tinggal jual aja, baru rugi karena belinya 10 juta 3 tahun lalu rugi. Nah jadi setelah belajar 2 tahun lalu kemudian ya saya bilang nggak ada sih, nggak ada yang hilang itu nggak ada koin mati, ada, cuman kebetulan nilainya emang ya kecil lah, masih dalam ratus ribu. Jadi menurut saya udah ketutup sama koin-koin yang lain lah gitu, jadi nggak ada masalah itu mah. Kan ibaratnya 35 koin itu 10 mati, 2 hidup aja udah balik modal gitu. Jadi nggak inilah. Jadi kripto itu beli adalah beli bijian, belinya bijian. Kalau mau banyak ya belinya banyak biji. Samalah kalian beli telur sekeranjang dengan beli 1 truk.
keuntungannya banyakkan mana? Pasti banyakkan yang satu truk dong. Ya kalau sekeranjang paling isinya 300 telur gitu. Kalau setruk 3000 telur. Ya kalikan aja, untungnya pasti beda. Tapi kalau rugi ya sama banyaknya. Kalau dia sedang turun, kalau telur kalau dibiarkan mungkin busuk. Itu nggak ada busuknya, mau ya biarkan aja gitu. Ya biarin aja. Mau dibiarin juga sebodo amat gitu. Nah cuman kan busuknya kripto adalah ketika nggak ada yang mau beli sama sekali. Poinnya masih ada di situ, masih ada. Kalau kita kirim ke wallet dari saya nggak ada, masih bisa kripto walaupun nggak ada harganya masih bisa dikirim, masih bisa transfer sana sini koinnya. Tapi kalau saya jual nggak ada yang mau belilah. Nah itu ada yang seperti itu mah standar lah. Zaman dulu katanya harga tokek itu 1 miliar. Sekarang kalau dulu dapat tokek juga 1 juta juga mungkin nggak ada mau lah gitu ya. Cincin dulu belinya 3 juta, 2 juta, ya sekarang 100.000, 200.000. Ya kalau kalian nggak jual, nggak rugi juga sih, apa ruginya? Lu cincinnya punya kok, lu kan punya cincin mahal, lu pakai aja udah. Buat indah-indahin diri, buat nyenengin diri, ya udah. Jadi kripto juga sama. Begitu kita beli dulu 1 juta, dapat 5 juta koin gitu, misalkan koinnya, jumlah koinnya, karena namanya koin micin 5 juta, kala itu dapatnya mungkin 100 juta koin, 100 juta biji gitu. Ya buat kenangan, isi wallet, kalian bisa ngeliat, wih saya dapat uang 100.000 dapat 1 triliun koin. Ya keren aja kan, ada logonya, ada jumlahnya di situ, walletnya ya simpan aja, sama seperti batu akik ya, kita simpan aja di lemari. Bawa dulu batu ini harganya 500.000, 1 juta, sekarang nggak laku, ya begitulah gitu. Sama aja gitu. Tapi itu kan ya dari sekian puluh koin satu mungkin yang begitu, nggak semuanya gitu. Semua rata-rata hampir 90%-nya oke aja, no problem, yang naik semua lah gitu ya. Tetap masih laku di pasarannya, karena beli itu kan bukan asal-asal beli ya. Jadi ketika saya memutuskan beli itu ya bukan asal beli guys, bukan asal gedebak-gedebuk ya. Dulunya mungkin iya, tapi kan seiring berjalannya waktu saya harus belajar. Makanya konten ini dibuat untuk belajar. Jadi memaksa saya untuk mempelajari sesuatu supaya ya mau nggak mau saya harus belajar gitu. Bukan cuma klik buy dan klik sell. Sementara kalau nggak ngonten ya mungkin ya mau gua. Kalau ngonten kan saya harus cari dasarnya, belajar ilmunya, ya kan, terpaksa belajar demi ngonten. Soal hasil itu kemudian lah, yang penting belajar dulu. Oke guys, itu aja ya, terima kasih. Udah panjang, biasa video saya kepanjang-panjang guys. Saya anti video pendek. Ya ada pun potongan-potongan dari video panjang, bukan sengaja bikin video pendek kemudian saya sebar, bukan. Tapi kalau potongan-potongan ya, artinya setiap video pendek yang mungkin saya upload itu pasti ada panjangnya, karena mungkin saya potong aja. Oke, thank you, bye bye.